Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sohidi. Di presentasi kali ini ingin mempresentasikan apa yang telah saya kerjakan untuk ujian tengah semester mata kuliah Natural Language Processing yang dibimbing oleh Ibu Jen Ramadana Hasoltain Eskomkom. Jadi, judulnya adalah mencari jurnal internasional di tahun 2021 sampai 2024 tentang tema Large Language Model atau LLM. Selanjutnya lakukan review, kemudian buat video presentasi. Nah, jadi saya memilih judul, topik, author, and institution in large language model research, trends from 17K RX papers. Jadi latar belakangnya penelitian ini dilatar belakangi dari pesatnya perkembangan LLM yang secara dramatis mempengaruhi riset AI. Hal ini memicu diskusi mengenai perubahan yang terjadi dan bagaimana masa depan di bidang ini yang seharusnya dibentuk. Namun pertanyaan dasar mengenai topik penulis dan institusi yang mendorong pertumbuhan literatur LLM masih kurang dipelajari, terutama karena pertumbuhan yang sangat cepat, adanya kekhawatiran tentang sentralisasi pada model industri, peningkatan kerahasiaan industri, dan kurangnya kolaborasi antar negara. Rumusan masalah, pertanyaan dasar tentang siapa penulis atau institusi, dan apa topik yang mendorong pertumbuhan LLM masih kurang dipelajari. Ada kekhawatiran tentang sentralisasi model kerahasiaan industri dan peran akademisi versus industri. Diskusi tentang persaingan AI antar negara dan institusi. Tujuannya adalah topik dan penulis mana yang mendorong pertumbuhan, apa peran industri dan akademisi, bagaimana kolaborasi institusi, dan apa manfaatnya. Manfaatnya yang pertama, memberikan klarifikasi kuantitatif tentang tren riset LLM, menjadi landasan diskusi kebijakan dan praktik masa depan. Ketiga, memberi informasi bagi komunitas NLP, pembuat kebijakan, dan juga stakeholder-nya. Metode penelitiannya, datasetnya dari 1697 makalah terkait LM dari ArcGIS Januari 2018 sampai dengan September 2003 diidentifikasikan melalui kata kunci language model, foundation model, BER, LLM. Analisisnya, kategori sub-archives, melacak kategori utama misalnya cs.cl, cs.cy. Pemodelannya, pemodelan topik menggunakan clustering embedding abstract untuk mengidentifikasi 40 topik spesifik LLM. Afiliasinya mengidentifikasi afiliasi penulis, akademisi, atau industri dari email. Citasinya menggunakan data semantik Scholar untuk mengukur dampak presentil dan citasi. Penulis baru mengidentifikasi penulis yang belum pernah menerbitkan makalah NLP sebelumnya. Pergeseran topiknya atau masuk ke hasil pergeseran topik, fokus meningkatkan pada dampak sosial, tumbuh seperti cs.cy tumbuh 20 kali, pertumbuhan pesat di aplikasi LLM atau ChatGPT 8 kali, dan implikasi sosial 4 kali, perluasan ke bidang non-LPH, HCI, AI, rekayasa perangkat lunak, penurunan pada BERT, dan arsitektur spesifik sentralisasi. Penulis baru, 49,5% penulis pertama di 2023 adalah baru di bidang NLP. Berasal dari visi komputer, rekayasa perangkat lunak, dan keamanan, mendorong diversifikasi dan fokus pada aplikasi. Kemudian, hasilnya industri versus akademisi. Publikasi industri menurun pada 2023 13%, sementara itu 19,3% pra 2023. Terutama Google menandakan potensi penurunan keterbukaan.
Meski turun, riset industri sangat berpengaruh, 60% makalah top citasi. Fokus pada metode dan model, misal efisiensi dan analisis struktur, OpenAI dan DeepMind jarang publikasi, dampaknya sangat tinggi. Publikasi akademisi meningkat, terutama dari Universitas Asia. Fokus pada aplikasi dan dampak sosial. Kemudian hasilnya, kolaborasi industri dan akademisi cenderung mengikuti topik prioritas industri, misalnya efisiensi. Kolaborasi internasional, institusi teratas AS atau Tiongkok, sangat sedikit kolaborasi antara AS dan Tiongkok. Microsoft adalah pengecualian. Kesimpulannya, perluasan disiplin, riset LLM meluas ke berbagai bidang di luar NLP dengan fokus kuat pada aplikasi dan dampak sosial. Demografi penulis berubah. Ada gelombang besar penulis baru yang memasuki bidang ini membawa perspektif baru. Dinamika industri akademisi, industri terutama big tech mengurangi publikasi meskipun pengaruhnya tetap tinggi. Sementara akademisi, khususnya di Asia meningkat. Perpecahan kolaborasi. Ada keterpisahan yang jelas dalam kolaborasi antara AS dan Tiongkok serta antara perusahaan. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan data terbesar dan relevan, fokus pada tren 2023 yang krusial, analisis multi-aspek, topik, penulis, institusi, dan kolaborasi, transparansi, data dan kode publik. Kekurangannya hanya data arsip, tidak semua publikasi, data 2023 tidak penuh, potensi bias atau noise pada label, kata kunci, topik afiliasi, kurang baseline untuk kolaborasi US dan China, deskriptif, tidak menjelaskan mengapa. Dan ya, itu aja presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.